Yang harus melihat di sini ada sosok kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua. Iya, Bisa nggak itu kakek-kakek tua itu dilukis dengan kelebihan Bu Karisma? insya Allah bisa. Bisa. Oke, pemirsa, ini yang dilihat dari penunggu yang mana itu Bu Karisma? Yang ini Oke, batu yang itu penunggunya sosok kakek tua. Kelebihannya apa? ini kelebihannya untuk kamu Mm-mm. bisa untuk penghasilan dan untuk di bidang usaha. Usaha. Iya, Oke, berarti sosok kakek-kakek itu masyarakat, pemirsa terutama yang menonton langsung di live-nya Ibu Karisma. Ibu Karisma hanya bisa menjelaskan melalui dari penunggunya sosok seorang kakek-kakek. Jadi Ibu Karisma mempunyai kelebihan yang pintar bisa melukis. Bisa nggak Bu Karisma mewujudkan lukisan? menggambar. Ya sama aja, melukis dengan menggambar sama, bentuknya juga pasti bentuknya ya namanya dibentuk lukis dengan gambar sama ya. Nah jadi untuk membuktikannya nanti Bu Karisma bisa melukis dari kelebihan Bu Karisma dari bentuk kakek-kakek tersebut. Oke, yang kedua apa lagi? Yang bisa lihat di sini ada sosok pangeran. Pangeran. Ya, Oke, kelebihannya apa? budayanya ini untuk kewibawaan. Kewibawaan. Bisa juga nggak itu dilukis dari kelebihan Bu Karisma? Insya Allah. Oke pemirsa, konten kita hari ini ada sedikit perbedaan. Selama kita konten di channel YouTube Dunia Gopong dan channel YouTube Dunia Karisma, selama kita konten hanya bisa memburu mengambil barang-barang pusaka dan bisa mengetahui isi dan kelebihannya. Nah sekarang Bu Karisma untuk menunjukkan kelebihan Bu Karisma lagi, yaitu untuk melukis apa yang diucapkan saudara Ibu Karisma yang ada di dalam batu pusaka tersebut. Oke, coba dilaksanakan Bu Karisma untuk melukisnya agar supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa penunggu sosoknya seperti apa. Bisa kita akan coba gambar sketsanya ya. Saat ini Ibu Karisma akan mencoba untuk menggambar atau sketsa dari benda-benda pusaka tadi. Jelaskan ke mana? Saat ini Ibu Karisma mempersiapkan dulu ya alat-alat untuk membuat sketsa dari batu tadi. Tadi ada sosok kakek-kakek dan satu lagi kalau nggak salah seorang pangeran. Saat ini Ibu Karisma akan Gak usah mencoba tinggian untuk loh. menggambarnya ya. Dibacakan doa dulu, bacakan doa dan salawat Nabi agar supaya lebih mudah Bu Karisma. Pemirsa, kita akan coba menggambar sketsa yang harus melihat sosok makhluk yang ada di benda pusaka tersebut. Saya Bismillah. Oke pemirsa, ada keberkahan juga dari saudara siapa? Kang Feryadi. Di waktu kita konten hujan, Bu Karisma mau melukis, langsung kita pakai
barang baru yang disumbangkan saudara Kang Ferry, ya. Sip, sip. Ya pemirsa, sosok kakek ini pemirsa sangat kuat sekali auranya pemirsa. Tolong bang, kasih penerangan di sini bang ya. Oh, Karena penerangan. iya, karena Sensor kecil lah. Satunya itu, he. Tutup. Apa itu? Nah, sini. nah iya, Ya, Allah ini. subhanallah. Karena gelap Risma nggak ini, nggak kelihatan, konsen. nggak konsen. Nanti Satunya. Terima kasih pemirsa Enggak. yang sudah hadir. Hah? terang kan. Saat ini Ibu Karisma Oh, jenseng sudah boleh? mencoba membuat sketsa dari kodam yang berada di batu tadi. Terima kasih Kang Handoko sudah hadir. Lokasi kita di Palembang Kang. Oke pemirsa, disinilah letak kelebihan saudara Ibu Karisma. Ternyata Ibu Karisma bukan hanya bisa mewujudkan benda pusaka, bukan juga bisa kelebihannya untuk melihat dari manfaat dan kelebihan benda pusaka tersebut. Ternyata Ibu Karisma ingin melukis sosok makhluk yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Tujuannya untuk membuka atau melukis benda pusaka yang ada di dalam barang tersebut, agar supaya masyarakat permisa bisa mengetahui dan bisa menambah pengalaman wawasan dari konten-konten di channel YouTube Ibu Karisma. Kalau Palembang Kita hari jelaskan ini juga, sudah hujan. Konten kita di channel YouTube Bu Karisma jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya. Karena setiap benda itu yang diambil dan diwujudkan semuanya tidak lain buatan manusia. Tetapi konten kita di channel YouTube ini tujuannya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Arti kebesaran Allah Ya, itu manusia menciptakan, Allah menciptakan manusia itu mempunyai kelebihan. Kelebihan itu yaitu mempunyai otak buat berpikir, Kalau Kang kecerdasan. Handoko Yang kedua mau juga kesini, mempunyai sini, nyawa tapi di hujan, dalam Kang. tubuh. Nah, disinilah letaknya kita ingin mengungkap sejarah agar supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa benda-benda pusaka yang kita buru tidak pantas dan tidak layak kalau kita sembah. Tetapi kalau kita untuk mengagumi dan menghargai dari orang-orang terdahulu sebelum kita dilahirkan, disinilah letaknya kita bisa mengetahui dari ilmu pengetahuan. Nanti setelah nanti dilukis itu Bu Karisma nanti jelaskan ya sosok makhluk ini kelebihannya juga apa, dan dulunya posisi barang ini bisa ada sosok makhluk tersebut itu dari mana, apakah masuk sendiri atau dimasukkan, dan barang ini sudah berapa lama yang didapatkan saudara Ibu Karisma. Korban dah. Hah? Korban. Oh, situ yang ada pohon. Ber. Ya ternyata sosok Ini didongkrak. kakek-kakek ini pada saya sangat
kuat sekali energinya pemirsa. persen lagi, Hmm? 5% lagi. Cucuk ke sambil. Bawa Udah ke bisa. udah. Dapat biar tunggu baik kagak dicas lagi. Dapat kok. Oke. Terus ada dicas, nggak bisa itu. Biar Pak, 5% lagi. Teruskan aja dulu. Banyak Ya, itu media tenaga. power bank. Tapi nggak bisa itu cabut itu. Ya, Power bank. Kompromis. Cabut apa ya? Ini bisa tak mau 4 tapi. Masuk ke power bank. Cepet nih. Lahir nih. Kantong. Sambil bercerita Ibu Karisma. Oke pemirsa, sosok kakek ini pemirsa sangat kuat lagi sekali di bidang pengobatan pemirsa ya, bidang pengobatan pemirsa. Risma nggak bisa berkata-kata dulu pemirsa karena Risma mau fokuskan ke energinya kakek ini pemirsa ya, mau menyelaraskan energi di dalam sosok makhluk ini pemirsa. Ini tadi yang sedang Ibu Karisma lukis di batu fosfor tadi kalau nggak salah, yang di batu fosfor ini, Ya, batu mustika. batu mustika. Kalau hujan reda nanti kita akan melakukan penelusuran lagi. Ya, kita akan lanjut lagi. Waalaikumsalam Kang Arjuna. Kampung juga hujan. Jelaskan secara mendetail nanti Ibu Karisma kalau sudah selesai melukis ya. Iya. Saat ini Ibu Karisma sedang konsentrasi untuk melukis Oke, pemirsa. dari benda mustika tadi. Bu Karisma sekarang ini lagi melukis dari sosok makhluk yang ada di dalam batu mustika yang mengeluarkan cahaya berwarna hijau, ya, yang berwarna hijau, yaitu kalau bahasa umumnya orang bilang itu batu fosfor, ya. Dan sosok makhluknya itu dilihat dari kebatinan Ibu Karisma ialah penunggunya sosok seorang kakek-kakek ya Bu Karisma. Iya. Nah, sosok seorang kakek-kakek, dan Bu Karisma ingin melukis sosok makhluk yang berupa wujud sebagai kakek-kakek. Tujuannya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa saudara Ibu Karisma melihat dari kebatinannya dan dia akan menggambarkan sosok kakek-kakek tersebut dengan kelebihan yang dilihat saudara Ibu Karisma. Tujuannya semata-mata agar supaya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa
apa yang dilihat Ibu Karisma itu melalui dari ucapan dan kebatinan Ibu Karisma, dia akan menunjukkan kepada masyarakat dari lukisan yang dia dapatkan. Untuk Kang Handoko, kalau kan dekat di PT sini kan, kalau ingin menonton penarikan secara langsung diaturin, kami tunggu di sini. Mumpung Ibu Karisma lagi melukis, kalau Kang Handoko berminat untuk melihat penarikan secara langsung, boleh diaturin posisi kita di golep kan, di Waduk Iwal ya. Alhamdulillah pemirsa, kayaknya Allah masih memberikan keberkahan buat kita. Kayaknya hujan terhenti sejenak, berkemungkinan kita akan lanjut kembali untuk mengungkap sejarah dan memburu benda-benda pusaka. Tujuannya untuk semata-mata untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan bahwa benda-benda pusaka itu tidak layak dan tidak pantas kalau kita sembah. Pemirsa jangan lupa di like, komen, subscribe channel saya. Oh iya, untuk penggemar-penggemar dunia karisma, mohon tolong dibantu subscribernya agar supaya channel YouTube Ibu Karisma biar supaya semakin lebih berkembang luas dan bisa menambah pengalaman dan konten-konten Bu Karisma akan semakin lebih luas untuk mengungkap sejarah. Begitu juga saya umumkan kepada masyarakat yang menyukai di channel Ibu Karisma juga, jika ingin menonton juga saudara kita yang menyumbangkan alat-alat kontennya, dia mempunyai channel juga, channelnya yang bernama Mustika Batu Benda Pusaka Sriwijaya. Nah, itu channelnya ada di situ, dan juga tolong nanti dibantu di subscribernya ya, agar supaya saudara kita juga supaya mengungkap sejarahnya lebih luas dan bisa lebih berkembang kembali. Alhamdulillah pemirsa, hujan reda. Mungkin kita bisa lagi untuk melakukan penelusuran setelah ini ya. Sedikit kita memberi himbauan. Barang yang kita dapatkan ini sejenis batu mustika ini kita akan berikan sebagai cenderamata di channel YouTube-nya Ibu Karisma. Jikalau ada yang memang berminat ingin memiliki batu mustika tersebut, kita akan berikan secara cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya maupun mahar, hanya ongkos ongkirnya aja. Plus ada bonusnya, jikalau ingin meminta batu mustikanya, kita juga akan berikan termasuk gambarnya. Kira-kira diizinkan nggak Bu Karisma? Diizinkan. Diizinkan. Nah, tolong diumumkan itu Kang. Untuk penarikan malam ini berupa batu mustika, bila ada yang berminat nanti hubungi Bu Karisma ya, tapi dibantu subscribe-nya. Iya. Nanti ada bonus nih, lukisan hodamnya. Iya. Mana ada tanggapan? Ini sosok kakek-kakek yang ada di benda mustika tadi ya pemirsa ya. Coba dekatkan sini juga. Ya. Kalau Oke, Batunya nah, Mbak, kita batunya sekalian biar ditunjukkan kepada pemirsa. Yang mana batu? Mustika. batu mustikanya. Nah, ini yang pemirsa batu yang Bukan aja yang megang. Oh, iya. Karisma yang megang. Kasihkan Bu Karisma. Iya. ini Jelaskan. sosok ah hodam yang ada di batu mustika ini kan saya sosok kakek-kakek ini bisa untuk di bidang pengobatan, juga untuk pemikat juga bisa, untuk aura juga bisa nih Pak Musa. Ini batu mustika fosfor. Ya. Coba diterangkan. Oke. Ya. Oke pemirsa udah jelas, nanti Risma mau gambar satu lagi belum saya. Itu sosok seorang kakek-kakek ya Bu Karisma. Iya, ini sosok kakek-kakek.
Oke, jelaskan itu Bu Karisma. Barang yang didapatkan itu akan diberikan cenderamata kepada channel YouTube-nya Bu Karisma. Iya. Sekalian bonus juga mau dikasihkan lukisannya. Oke, siap. Ini coba ditunjukkan di sini. Iya. Batunya ditunjukkan. Ini batunya ini. Ya. Jadi permisa kita jelaskan, yang dilukis saudara Ibu Karisma itu penunggu dari sosok batu tersebut, dan sosok makhluk yang dilukis saudara Ibu Karisma ini wujud palsunya, tetapi kalau wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan ialah makhluk jin yang bersarang di sini. Dan kelebihannya apa aja Bu Karisma? Ini untuk di bidang pengobatan. Di bidang pengobatan. Pengasihan bisa. Oke, di bidang pengobatan dan pengasihan. Iya. Oke, pemirsa, bagi yang berminat dan menyukai dengan batu-batu mustika tersebut, kita akan berikan secara cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya ataupun mahar, tetapi ongkos ongkirnya aja dibayar. Iya. Dan bonusnya juga kita akan berikan termasuk gambarnya, ya. Ternyata Bu Karisma jago juga melukis, ya. Oke. Yang kedua ada lagi? Sosok yang kedua itu sosok pangeran. Pangeran, Iya. bisa dilukis? Insya Allah. Oke. Lihat ya. Oh iya. Oh, Simpan dulu. ini ada requestnya dari bos Kalimantan. Oh, siapa? Namanya siapa katanya kakek itu? Oh ya, coba dicek Bu Karisma nama palsunya. Kalau Coba sosok dicek dulu. Bolehlah orang Kalimantan itu. kalau sosok makhluk jin dia bisa menipu kita ya. Dia bisa ganti-ganti nama gitu. Tapi yang dia bilang ini kakek ini namanya Sugiman. Sugiman namanya. Iya. Oke. Coba dilukis yang kedua. Oke, pemirsa, Ibu Karisma akan melukis benda pusaka yaitu sejenis batu penunggunya sosok pangeran. Iya. Sosok pangeran akan dilukis saudara Ibu Karisma dan akan diungkap juga kelebihannya, tapi kita jelaskan sosok yang berupa wujud sebagai sosok pangeran ini itu hanya wujud palsunya, tetapi kalau wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan ialah makhluk jin yang bersarang di situ. Dan nanti setelah kita melukis ini dan sudah kita menjelaskan secara mendetail, kita akan mengungkap konten yang kedua. Karena kita lihat kayaknya cuaca sudah berhenti hujan, kita akan lanjut untuk konten yang kedua. Tapi sebelum itu kita akan mengungkap benda pusaka yang kedua ini sampai selesai, agar supaya masyarakat bisa mengetahui. Iya Kang, kodamnya kayaknya kodam dari Jawa itu. Namanya Sugiman. Kalau Sudedek dari Palembang. Kalau Sudedek dari Palembang katanya. Iya, ketua dunia gokong. Ini sosok pangeran ini kayaknya dari udah Terima kasih Kang Latif Sama Kreator sekali, ya. 99. Waalaikumsalam. Pangeran ini Saat ini Ibu Karisma sedang mencoba mengungkap dan mensketsa gambar dari batu yang satunya bisa lagi ya. berubah bau. Warna apa tadi Kang batunya yang tadi? Yang cahaya tadi? Fosfor. Fosfor, Enggak, yang ini, yang pangeran. Pangeran, Biru coba ditunjukkan. hijau. Tunjukkan. Oh, yang batu warna biru, Biru hijau. biru hijau. Batu motif. Batu motif. Nah, disinilah letaknya permisa. Dunia gokong dengan dunia karisma sangat jauh berbeda. Kenapa sangat jauh berbeda? Kenapa sangat jauh berbeda? Dunia gokong konten hanya siang, jarang dia konten malam. Dan dunia gokong hanya untuk mengungkap sejarah, memburu benda-benda pusaka, dan mengungkap isi dan sejarahnya. Tetapi kalau dunia karisma, pengambilan benda pusaka, mengungkap isinya, sejarahnya, bahkan ditambah lagi dengan kelebihan Bu Karisma yaitu dilukis, agar supaya konten-konten Bu Karisma semakin lebih maju dan semakin lebih berkembang, agar supaya penggemar-penggemar dunia karisma semakin menyukai dari lukisannya dan dari sejarah-sejarahnya.
bisa diterangin nggak Itu Kang? naik lagi. Kurang terang, Mbak. Iya. Apanya kurang terang? Cahaya. Ini cahaya. Cahaya yang di Cahayanya. sini. Oke. Hmm. Iya, karena gelap, mata Risma tuh udah tua. Lu sadar tua ya, Iya. tapi tingkah laku lu, pakaian lu kayak anak muda. Kalau pakaian tuh harus muda. Terima kasih yang selalu mendukung Dunia Gopong dan Ibu Karisma ya. Dibantu subscribernya. Tolong dibantu subscribernya ya, agar Ibu Karisma, Dunia Gopong bisa berkembang ya, semakin maju Dengar nggak sini? Iya. dan bisa menampilkan penampilan yang terbaik ya. Hmm? Kang Handoko kan nggak jauh, datang aja ke sini ke Kiwal mumpung lagi live. Sini aja, Kang. Sini aja Kang. Biar kita Ke saling Waduk kenal. Kiwal Kang. Jadi kita saling silaturahmi nih. Ya masih ada, kita mau mengungkap sejarah lagi nih. Masih Kita panjang, mau mengungkap lagi sejarah setelah ini. masih panjang perjalanan. Tuh di belakang si Mbak Karisma. Itu dari mana itu? Di PTC katanya. Sudah suruh sini, Bang. Lenak langsung. Gratis kok. Mau dia ke sini. Belum ada jadwal. Jam berapa ya? Jangan rokok. Marilah Kang. Kita saling kenal nih di sini. Silaturahmi. Silaturahmi sekalian menyaksikan secara langsung penarikan. Mumpung sekarang lagi sketsa gambar sekejap Kang Handoko dari sana ke sini kan. Jam berapa menit dari PTC ke sini? 10 lah. Kurang. Kayak kumpul ke jadi Dan bisa sosok pangeran ini auranya besar sekali bagi saya. Oke Kang, kita tunggu kehadirannya Kang. Sekalian silaturahmi sama Dunia Gopong sama Dunia Karisma. ini enggak perlu terangnya. Enggak perlu sekali. Mau diterangin lagi tidak apa-apa Bang. Alhamdulillah pemirsa, hujan udah reda, nanti kita lanjut konten pemirsa ya. Oh iya, terima kasih Kang Rahman. Apa dia? Wow. Wow. Tegak ini CS. Dari mana? Panglima perang. Hujannya ngambung lagi.
Waalaikumsalam Kang Muhajirin. Terima kasih setelah hadir Kang. Kalau wajah aslinya serem nanti Kang. Ini sosok palsu sebenarnya. Wajah aslinya. Kalau wajah aslinya serem. Lompat. Siapa bilang? Kang Nanang. Kalau mau lihat wajah aslinya, lihat Kang Nanang kalau lagi mengkerut aja. Nah itu wajah aslinya. Ketawa deh. Apalagi kalau barangnya belum nyampe-nyampe, wah itu jeleknya kayak gundurwo, kayak kehilangan gigi satu, ya. Iya Kang ini. Apa? Iya Kang. Sehat terus Kang Nanang. Baru tahu ya Kang Nanang, ternyata Ibu Karisma pintar ngelukis ya. Sehat katanya. Bilang gitu. Bu Karisma pintar ngelukis, pintar nyanyi, pintar berdandan, pintar masak. Langsung jawabnya betul Kang. Ternyata Bu Karisma pintar semua ya Kang ya. Pintar melukis, pintar ngambil barang, pintar mengungkap sejarah, terus pintar berias, terus pintar buat masakan terong yang kesukaan Kang Nanang. Kang Rahman itu nanya cendera matanya yang dari Bogor yang pernah netu sama Kang Dede. Kalau dari perjalanan. Udah dikirimkan tuh. Oh, untuk Kang Barang Rahman apa? Barang apa? Batunya. Batunya apa? cendera Sudah, mata sudah. kemarin apa Udah. Kang Oh ya Rahman? udah jalan. Udah jalan. Oh, sudah jalan Iya, Kang. Tadi sore dikirimkan ke Jente. Iya. Tadi sore sudah dikirimkan Kang. Jadi Dari Jente. dikirimkan nggak itu buktinya, Kang Bu Risma? Udah. Udah Oh, ke orangnya. Iya. Nah, itu katanya sudah jelaskan itu. udah Udah kan dikirimkan Kang. difotoin tadi. Mungkin lagi di jalan Kang. Tungguin aja Kang. Lagi proses perjalanan. Ya, maklum aja Kang, jalannya lagi musim penghujan jadi licin, nggak suka terpleset-pleset, jadi lambat nyampenya. Hari ini kita konten sangat bermanfaat sekali ya pemirsa. Hari ini kenapa sangat bermanfaat? Penutupan akhir tahun, ternyata Saudara Ibu Karisma mengeluarkan kelebihannya, yaitu melukis isi khodam makhluk benda pusaka, dan akan kita berikan sebagai cenderamata, termasuk batu dan isi khodamnya, termasuk juga bonus lukisannya, ya. Pihak ke area itu bukan melukis tapi menggambar. Kata Bu Ratu. Lu masih ingat ya bahasnya? Ya biasalah, kalau dia membela Bu Ratu itu memang wajar. Kenapa? Ya namanya Bu Ratu sama pangeran ya sejalan lah. Itu. Nah, terima kasih ujungnya. Apanya? Yang barang tadi Oh, mau kirim. Ya sama-sama Kang. Ini jelas nggak gambaran desma, sketsa desma ini? Jelas. Jelas ya.
jauh. Ini pangeran ini dia nggak mau disebutkan namanya. Mungkin takut dengan Kang Nanang kali, pangeran Kang Nanang Kalimantan, jadi dia takut. Iya takut dia ini nggak mau dia. Dia bilang mau dilukis saja badannya berat katanya. Jadi ada sedikit penolakan ya Bu ya. Iya. Oke. Nah di sini letaknya pemirsa. Saudara Ibu Karisma melukis itu nggak sembarang melukis ya. Intinya dia melukis melihat wajah dari sosok makhluk benda pusaka yang ada di dalam batu tersebut. Jadi ada sebagian suka ada penolakan, ada juga yang tidak. Terkadang saudara Ibu Karisma ini melukisnya nggak sembarang melukisnya karena butuh konsentrasi yang penuh. Karena kenapa? Serangan dari sosok makhluk-makhluk gaib itu yang diserang bukan tubuh, tetapi yang di dalam tubuh kita ialah ruh. Saya mau tanya kepada Bu Risma. Ya. Bu Risma melukis itu jantungnya debar-debar nggak? Debar-debar sekali. Di sinilah letaknya masyarakat. Saudara Ibu Karisma melukis ini serangannya dari kebatinan. Iya. Jadi kalau Bu Risma tidak diiringi dengan zikir, kita juga tidak dibantu dari zikir-zikir di sini, lukisan itu tidak akan bisa sempurna. Ya, kesempurnaan itu kembali kepada diri Bu Karisma dan kita yang semua di sini yang berzikir memohon kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dilukis Bu Karisma bisa lebih jelas dan untuk melihat kepada masyarakat bahwa lukisan-lukisan Bu Karisma itu semuanya hasil dari penglihatan dari kebatinan Bu Risma. Untuk Kang Rahman, untuk grupnya sudah ada kita grup WA-nya. Bisa tuh hubungi Dunia Sopan Gopong atau Kang Arya Wiguna bisa, atau Kang Rosi bisa. Di Kalau ingin DM. masuk ke grup WA, Langsung ke Bu Karisma juga bisa. langsung ke Ibu Karisma juga bisa. DM. Rosi Kan juga ada bisa. nomor HP-nya kan. Ya, Kang Rosi admin, Bu Oke Risma juga pemirsa, admin. sosok hodam pangeran yang ada di batu warna biru ini, Coba deketin ke sini, arah ke sini ngadep. Nah, jangan terlalu dekat, mundur dikit. sosok hodamnya ini pemirsa. Ini sebenarnya dia nggak mau dilukis. Dia bilang nggak mau tadi, tapi Risma paksain, berat juga jantung Risma debar-debar mau ngelukis sosok makhluk ini pemirsa ya. Alhamdulillah bisa Beliau mengizinkan. gambarnya Sosok batunya yang mana Bu? ini. Ntar, buat zoom dulu ya. Oke, batunya warna apa itu Bu? Warna hijau ke biru-biruan ya. Hijau ke Ada biru-biruan. hijau, ada biru ya. Berarti nggak Campur satu ya. warna ya? Nggak satu Dua warna. warna. Oke, berarti nggak satu warna, berarti dua warna. Terus kelebihannya yang ada di dalam lukisan yang Ibu Karisma lukis ya. Iya. Terus kelebihannya apa aja Bu Karisma? Ini untuk kewibawaan. Kewibawaan. Iya. Terus Untuk pengasih juga bisa. pengasih juga bisa. Oke, alhamdulillah hari ini Bu Karisma bisa mewujudkan benda pusaka, juga bisa mengungkap isi dan kelebihannya, dan juga mendapatkan bonus di akhir tahun ini. Bu Karisma melukis barang yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Dan yang kita jelaskan, jikalau ingin berminat untuk cindramata tersebut, batu termasuk lukisannya, bisa langsung menghubungi di channel YouTube-nya Bu Karisma. Kita akan berikan secara cuma-cuma, gratis, tanpa dipungut biaya, cuman ongkos-ongkirnya aja dibayar. Dan nanti tolong dibantu di subscriber di channel YouTube Bu Karisma ya. Oke, coba ditutup aja dulu Bu Karisma. Oke pemirsa, kita akan setelah menutup ini kita akan lanjut untuk konten yang kedua. Jadi yang untuk live nggak usah dimatikan, kita